Selamat pagi, Sobat Sehat. Perkenalkan, saya Andi Susanto, mahasiswa Urindo, jurusan Magister Administrasi Rumah Sakit, kelas 38D. Saya senang sekali mendapatkan kesempatan untuk membahas tentang tema yang sedang hangat dalam lingkup internasional, yaitu climate change atau perubahan iklim dalam bahasa Indonesianya. Perubahan iklim ini pastinya akan berdampak pada banyak aspek kehidupan kita di dunia. Contohnya pada tahun 2023 kita dikagetkan oleh adanya El Nino. Pastinya ini bukan nama orang atau nama artis. El Nino adalah gelombang panas yang mendera Indonesia pada tahun 2023, menyebabkan cuaca ekstrim seperti panas berlebih, kemarau yang berkepanjangan di beberapa daerah, dan anehnya juga di daerah-daerah tertentu jadi peningkatan curah hujan sampai jadi banjir. Nah, pada kesempatan ini secara spesifik kita akan membahas mengenai dampak perubahan iklim pada infrastruktur rumah sakit dan kesiapsiagaan darurat dari rumah sakit untuk menghadapi perubahan iklim ini. Perubahan iklim sudah merupakan masalah global yang semakin nyata dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah rumah sakit. Pastinya perubahan iklim akan mempengaruhi peningkatan beberapa kasus penyakit seperti kasus demam berdarah, diare, leptospirosis, dan lain sebagainya. Sehingga butuh persiapan dari rumah sakit untuk menampung lonjakan dari jumlah pasien dan persiapan untuk logistik mediknya. Selain penyakit, otomatis infrastruktur rumah sakit juga akan terkena dan akan terdampak oleh adanya perubahan iklim ini. Dan kalau misalnya sampai terdampak akan menghasilkan masalah yang besar terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga patut untuk kita bahas lebih mendalam. Pertama-tama kita akan bahas mengenai perubahan iklim pada infrastruktur rumah sakit. Perubahan iklim yang ekstrim seperti banjir, badai dapat merusak bangunan rumah sakit. Selain bangunan, hal-hal penunjang rumah sakit lain yang vital seperti sistem penyediaan listrik, air bersih, kemudian gas medik, dan juga komunikasi dapat rusak karena perubahan iklim tersebut. Tentunya hal ini dapat mengganggu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, terutama dalam situasi yang darurat. Selain itu juga perubahan iklim akan berdampak pada ketersediaan sumber daya medis dan kebutuhan darurat. Misalnya, terganggunya pasokan obat-obatan, alat medis, dan kebutuhan penting lainnya. Hal ini pasti akan menyulitkan rumah sakit dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal yang dibutuhkan pada masyarakat. Kemudian kita bahas berikutnya adalah kesiapsiagaan darurat. Perubahan iklim juga akan meningkatkan frekuensi dan intensitas dari bencana alam seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, lonjakan jumlah pasien yang mendadak tanpa kita duga, jika kita tidak mempunyai kesiapsiagaan darurat yang baik, pasti kita tidak akan memberikan pelayanan yang cepat dan efektif. Dan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim tersebut terhadap infrastruktur rumah sakit dan kesiapsiagaan darurat rumah sakit diperlukan tindakan konkret, bukan hanya dari rumah sakit, tapi dari berbagai pihak. Manajemen bencana terdapat 3 bagian: manajemen risiko bencana, kedaruratan, dan pemulihan. Yang pertama kita bahas adalah manajemen risiko bencana. Dia terdiri dari analisa risiko dan pengelolaan risiko. Analisa risiko gampangnya seperti ini. Misalnya kita tinggal, rumah sakit kita ada di daerah yang dekat dengan sungai, otomatis kita harus menyiapkan diri terhadap banjir. Kalau misalnya dia di daerah gunung, risiko letusan gunung. Kalau misalnya dia di daerah padat penduduk, risiko kebakaran. Kemudian berikutnya pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ada 4 dasarnya: menghindari, mengurangi, mengalihkan, menerima. Ini contoh konkretnya pemerintah dan rumah sakit perlu meningkatkan regulasi dan standar keamanan untuk memastikan bahwa infrastruktur rumah sakit tahan terhadap dampak perubahan iklim. Misalnya rumah sakit sudah menyiapkan analisa risikonya, kemudian dia menyiapkan, daerahnya gampang banjir, otomatis dia akan menyiapkan tanahnya lebih tinggi atau memindahkan rumah sakit ke tempat yang lain. Kalau misalnya rawan gempa, otomatis infrastrukturnya harus tahan terhadap gempa. Terus yang kedua, manajemen kedaruratan di rumah sakit. Untuk itu, rumah sakit itu dia selain rumah sakitnya udah kokoh, kemudian udah minim terhadap resiko bencana. Nah, logistik medis udah mengatai, kita juga harus menyiapkan tim medis. Tim medis ini harus terlatih dalam kondisi yang bencana, dia harus menjalan benar sistem triasenya. Sistem triasenya benar-benar berjalan, kemudian habis itu benar-benar diterapkan oleh tim medis. Dan itu juga pelatihan bantuan hidup dasar dan lanjutan pun harus dilakukan pada tim-tim medis tersebut. Kemudian yang terakhir adalah manajemen pemulihan. Manajemen pemulihan itu terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah fungsi dari sarana dan prasarana kita kembalikan supaya bisa berjalan seperti sebelumnya. Kalau rekonstruksi adalah fisik dari sarana dan prasarana kita perbaiki supaya bisa kembali seperti sebelumnya juga. Nah,
Selain dari semua itu, tentu yang paling penting adalah adanya kerjasama antara rumah sakit dan pemerintah dan masyarakat dalam persiapan diri untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim tersebut. Semua harus tahu bahu-membahu dalam membantu peningkatan kapasitas darurat rumah sakit seperti penyediaan tenda darurat, logistik medik, kemudian pangan. Dalam situasi darurat, masyarakat juga perlu memahami peran mereka dalam mendukung upaya kesiapsiagaan darurat rumah sakit. Selain itu, perlu juga edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam hal menghadapi bencana alam, misalnya pelatihan BHD bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah nih, SMP atau SMA. Kemudian masyarakat yang sudah disiapkan dan teredukasi justru mempunyai andil yang bagus dalam menjaga situasi supaya tetap kondusif, jangan sampai malah jadi chaos akibat dari bencana tersebut. Dengan tindakan konkret dan kerjasama yang baik antara beberapa pihak, kita dapat mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim pada pelayanan kesehatan masyarakat. Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam menghadapi dampak perubahan iklim pada infrastruktur rumah sakit dan mempersiapkan kesiapsiagaan darurat. Akhir kata, saya mengutip sebuah peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Sebagai bagian dari manajemen rumah sakit, kita harus menyiapkan diri dan rumah sakit untuk masalah-masalah kerusakan yang bisa dapat ditimbulkan akibat dari adanya perubahan iklim tersebut. Seperti tadi saya sebutkan, manajemen bencana terdiri dari 3, manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan. Kemudian jangan lupa juga kita sebagai bagian dari masyarakat, kita juga harus tetap ikut andil dalam menjaga lingkungan kita. Mulailah dari hal yang paling kecil seperti mengurangi sampah-sampah plastik. Akhir kata, sehat selalu untuk sobat sehat dan terima kasih.